Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana fi lailatul qadr. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi arsalahu rahmatan muhdatal alamin. Ayo saimun dan saimat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kesempatan pada kita semua untuk memasuki hari-hari terakhir dari bulan Ramadan yang mulia. Hari ini kita telah memasuki hari ke-23, yang berarti kita memasuki etape terakhir dari perjalanan spiritual kita, dan merupakan detik-detik yang menentukan apakah kita lulus menjadi alumni Ramadan terbaik atau kita malah tertatih untuk menjadi alumni Ramadan terbaik tahun ini. Maka bersyukurlah kita karena Allah memberi peluang bagi kita semua untuk menggapai takwa dengan dibukanya atau kita sampai pada kesempatan besar berupa malam Lailatul Qadar yang dipastikan turun atau terjadi pada 10 terakhir bulan Ramadan ini. Rasulullah SAW pernah mengatakan pada kita semua bahwa agar kita berburu Lailatul Qadar itu dan membidik serta mengintai dan berusaha mengejar malam Lailatul Qadar itu dengan amal-amal maksimal kita yang bisa kita lakukan sekuat dan setinggi-tinggi kemampuan kita untuk menggapai dan mencapai Lailatul Qadar itu. Saimin dan saimat rahimakumullah. Rasulullah SAW bersabda, taharrau Lailatul Qadar fil ashril awakhir min Ramadan. Intailah malam Lailatul Qadar itu pada 10 akhir bulan Ramadan. Saimin dan saimat rahimakumullah. Pada saat kita memasuki malam-malam yang sangat mulia ini, maka kita memerlukan pengencangan tekad dan semangat, pembulatan azimah, agar kita betul-betul konsentrasi untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar itu. Jangan ada tindakan-tindakan setengah-setengah. Berlakulah sampai betul-betul lelah untuk berlari mengejar malam Lailatul Qadar itu. Rasulullah SAW disebutkan, idza dakhala Ramadan, idza dakhala ashrul awakhir, kama qalat Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah SAW yashuddu mi'zara atau shadda mi'zarahu, mengencangkan tali ikat pinggangnya. Yang artinya memiliki kiasan bahwa Rasulullah SAW betul-betul pada high spirit, pada spirit yang paling tinggi untuk mencapai malam Lailatul Qadar itu. Artinya semangat Rasulullah pada saat itu full untuk mencapai malam Lailatul Qadar itu. Kemudian disebutkan bahwa Nabi SAW ahya lailah. Rasulullah menghidupkan malamnya, mendenyutkan malamnya. Nadi malam itu seakan berdenyut kencang. Nadi spiritual Rasul berdenyut kencang. Nadi keinginan dan obsesi Rasul untuk mencapai malam Lailatul Qadar itu demikian sungguh-sungguh mengagumkan, sehingga disebut ahya lailahu, menghidupkan malamnya. Di mana kadang-kala kita bukan menghidupkan, tapi kita nuhi lailatan, numitu lailatana. Kita mematikan
malam-malam itu. Malam menjadi tidak dinamis. Malam menjadi pasif. Malam menjadi tidak ada gerakan. Sehingga kemudian malam kita seakan-akan malam yang mati. Tapi Aisyah radhiallahu anha berkata bahwa karena Rasulullah SAW ahya lailahu. Rasulullah SAW menghidupkan malamnya. Menghidupkan dengan apa? Dengan zikir kepada Allah. Dengan istighfar kepada Allah. Dengan munajat kepada Allah. Dengan salat yang terus Rasulullah lakukan pada saat menjelang atau pada saat malam-malam Lailatul Qadar itu yang diperkirakan atau dipastikan terjadi pada antar rentang 10 akhir pada bulan Ramadan ini. Kemudian pemirsa rahimakumullah, Rasulullah juga aiqadha ahlahu. Agar spirit ini tidak terhenti pada sang Nabi, maka Rasulullah aiqadha ahlahu, membangunkan keluarganya, membangunkan istri-istrinya, membangunkan orang-orang yang dekat kepadanya. Aiqadha ahlah, membangunkan keluarganya. Maka tugas kita pada saat ini adalah menjadikan malam kita menjadi hidup. Kita memiliki semangat yang tinggi dan on the top spirit pada saat ini. Sehingga kemudian gairah kita untuk mendapatkannya, semangat kita untuk mendapatkannya, obsesi kita untuk mendapatkannya terus memuncak dan tiada berhenti. Sehingga Allah juga pasti tahu apa denyut obsesi kita, keinginan kita untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar itu, dan kita insya Allah dipermudah tatkala kita memiliki semangat untuk mendapatkannya. Kullun muyassarun lima khuliqalahu, bahwa al-ajru ala qadri nasab, bahwa sungguhnya pahala itu sesuai dengan kelelahan-kelelahan yang dilakukannya. Saimin dan saimat rahimakumullah, ada di antara kita misalnya tatkala masuk bulan Ramadan, tatkala masuk Ashrul Awakhir pada bulan Ramadan ini, kita tidak menyambutnya dengan gembira, tidak menyambutnya dengan derap semangat yang tinggi. Bahkan saya merasa terinspirasi oleh apa yang dikatakan oleh seorang ulama dari Amerika yang bernama Dr. Umar Sulaim. Beliau pendiri Yakin Institute yang mengatakan bahwa satu yang harus kita lakukan saat ini adalah tatkala malam Lailatul Qadar ini masuk ke ruang-ruang kita, masuk ke waktu kita, maka kita berusaha untuk off smartphone kita pada malam hari full agar kita tidak terganggu oleh dering-dering, oleh berita-berita, oleh berita-berita bumi. Tapi kita ingin mendapatkan berita langit berupa turunnya Lailatul Qadar bersama malaikat yang membawa damai sampai fajar itu. Mari kita lakukan gerakan malam Lailatul Qadar tanpa smartphone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.